Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tema 3 benda di sekitarku. Subtema 2 wujud benda. Pembelajaran ketiga. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Nah, tidak lupa setelah berdoa dipersiapkan alat tulisnya untuk menuliskan informasi baru yang nanti akan kalian ketahui. Kita mulai pembelajaran hari ini. Benda padat. Benda padat dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya yang tidak berubah-ubah. Contohnya adalah pensil. Pensil merupakan benda padat. Jika pensil diletakkan di dalam kotak pensil, maka bentuknya tidak akan berubah. Demikian pula jika pensil dipindahkan ke dalam gelas, bentuk pensil tidak akan berubah. Seperti pada gambar di bawah ini ya. Jadi apabila pensil dipindahkan atau ditempatkan pada tempat pensil ya tetap bentuknya seperti pensil. Dan juga pensil ditempatkan di dalam gelas ya. Jadi tetap bentuknya itu seperti pensil. Nah, dengan demikian pensil merupakan benda padat ya, karena bentuknya tidak berubah meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Nah, ayo mari anak-anak kita mencari tahu sifat benda padat tersebut. Sifat benda padat. Benda padat terdapat di sekitar kita. Misalnya pensil, buku, penggaris, dan penghapus. Kita dapat mengetahui ciri-ciri benda padat dengan melakukan percobaan berikut ini. Nah, yang pertama itu sediakan sebuah pensil, gelas, dan mangkok. Nah, yang kedua, letakkan pensil ke dalam gelas. Nih, seperti gambar ya. Letakkan pensil ke dalam gelas. Selanjutnya, amatilah apakah bentuk pensil berubah. Ya, tentu tidak ya. Bentuk pensil tetap seperti pensil. Dan gelasnya pun tetap seperti gelas. Lanjut. Nah, selanjutnya, pindahkan pensil itu ke dalam mangkok. Nah, seperti ini. Pensilnya dipindahkan ke mangkok. Amatilah apakah bentuk pensil berubah. Ya, tentu tidak. Pensil tetap pensil ya. Bentuknya tidak berubah, panjang pendeknya tetap sama juga. Oke, paham ya anak-anak sampai sini? Oke, jadi pensil merupakan benda padat ya, karena bentuknya tidak akan berubah meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Nah, itu adalah arti dari benda padat ya. Jadi walaupun apapun benda padat itu apabila dipindahkan atau diletakkan di tempat yang berbeda-beda, maka bentuknya tidak akan berubah. Nah, kesimpulannya berdasarkan percobaan tersebut ya, yang tadi itu ya, kita mendapatkan hasil pengamatan nih sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pensil tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam gelas ya. Setuju ya? Tadi ya tidak berubah, bentuk pensil tetap ya. Yang kedua, bentuk pensil tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam mangkok. Ya, sama seperti tadi yang digambar ya. Dan yang ketiga, pensil termasuk benda padat
bentuknya tidak berubah meskipun dipindahkan ke tempat lain. Nah, ini gambarnya ya. Pensil tidak akan berubah meskipun dipindahkan ke gelas maupun ke mangkok. Paham ya anak-anak sampai sini? Oke, lanjut. Nah, ayo ingat kembali bahwa jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Ya, jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilometer atau km dan meter atau m. Nah, ingat ya, apabila kalian lupa akan tangga satuan, maka dilihat lagi pada video pembelajaran Pak Guru yang sebelumnya ya. Situ ada video mengenai tangga satuan panjang. Oke ya. Lanjut. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, sini ada contoh gambarnya nih ya. Nih, jarak dari rumah Dayu ke sekolah itu 6 km. Nah, jarak dari pasar ke sekolah itu 7 km. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Berarti dari rumah ke pasar. Bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti ini. Nah ya, jadi ini dijumlah 6 km dijumlah 7 km. Nah ya, jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ya, jarak dari rumah ke sekolah ditambah 7 km jarak dari sekolah ke pasar. Maka hasilnya adalah 13 km. Oke, mudah ya. Oke, lanjut, ada contoh yang lain. Nah, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai akhir? Oke, jadi yang ditanyakan adalah jarak yang harus ditempuh Beni sampai akhir ya, karena Beni kalah dengan Udin. Udin saat telah sampai garis finish atau garis akhir, sementara Beni itu baru menempuh 200 meter ya. Jarak dari start hingga finish atau akhir itu adalah 350 meter. Ini penyelesaiannya. Jarak yang harus ditempuh Beni untuk sampai garis akhir adalah 300 meter. Nah, dikurang jarak yang sudah ditempuh oleh Beni ya. Ini seluruh jaraknya nih harusnya itu 350 meter. Nah, tapi Beni baru menyelesaikan 200 meter nih. Berarti tinggal sisanya berapa? Maka dikurang 350 meter dikurang 200 meter. Maka hasilnya adalah 150 meter. Mudah ya. Lanjut, satu lagi nih. Jarak rumah Edo ke sekolah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, perbedaannya ya. Jarak dari rumah Edo ke sekolah 2500, sementara dari rumah Siti ke sekolah adalah 4740. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Jadi, perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah, kita kurang perbedaannya. Jadi yang pertama ditulis jarak rumah Siti dulu ke sekolah nih, 4740 meter dikurang 2500 meter jarak rumah Edo ke sekolah. Maka hasilnya adalah 2240 meter. Oke, bagaimana? Mudah? Itu ya, mudah ya. Apabila kalian ingin lebih menguasai atau lebih memahami jarak, cara menghitung atau mengkonversi kilometer ke meter maupun meter ke kilometer, maka tentu kan harus hafal tangga satuan panjang dan
Harus ingat juga apabila ke bawah itu dikali atau dibagi, apabila ke atas itu dikali atau dibagi, harus tahu juga ya. Oke. Nah, apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Nah, mari kita menyanyikan lagu Barisan Musik. Nah, ini adalah lirik dari lagu Barisan Musik ya, ciptaan Ate Mahmud. Nah, kalian bisa sambil menyanyikan atau menghafalnya ya, tentu dengan diiringi musik. Nah, nanti kalian setelah bernyanyi, diiringi musik juga, maka kalian melakukan ini. Gerakan kakimu dengan dua jenis gerakan ya. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagi di samping. Lagu di samping maksudnya ya. Maaf salah pengetikan ya. Lanjut. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar gerakan kaki nih. Ya. Jadi sekarang melakukan gerakan yang lemah lembut dan gerakan kuat. Nah, mari kita menyanyikan lagu Barisan Musik. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Boom cas, boom cas, boom boom boom. Boom cas cas, boom cas cas, boom 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 boom. Trek tek tek, boom boom. Trek tek tek, boom boom. Trek boom, trek boom, cas boom boom boom. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Boom cas, boom cas, boom boom boom. Boom cas cas, boom cas cas, boom 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 boom. Trek tek tek, boom boom. Trek tek tek, boom boom. Trek boom, trek boom, cas boom boom boom. Nah, bagaimana? Menarik ya? Tentu kalian bisa sambil bernyanyi itu melakukan gerakan lemah, lembut, dan gerakan kuat. Apalagi diiringi dengan musik yang menarik ya. Karena lagu Barisan Musik itu ada musiknya juga yang tentunya bisa membuat kalian itu melakukan gerakan lemah, lembut, dan gerakan kuat. Oke. Nah, oke. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila Pak Guru ada salah-salah kata maupun pengucapan dan penulisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.